Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Alutsista. Bayangkan skenario ini, sebuah negara besar berselisih dengan negara tetangga. Rudal balistik, drone otonom, dan sistem elektronik saling menghujani dalam hitungan menit. Di tengah kekuatan global yang punya senjata nuklir. Bagaimana dengan Indonesia? Apa strategi kita jika harus menghadapi perang modern tanpa punya senjata nuklir? Yuk, kita jelaskan dengan mudah. Dimulai dari kenapa Indonesia tidak punya senjata nuklir. Pertama-tama, Indonesia adalah anggota aktif Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan sangat menjunjung tinggi kebijakan non-nuklir. Artinya, secara prinsip dan hukum, Indonesia memang tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Meskipun secara teknologi kemampuan dasar nuklir itu sudah ada melalui riset, Batan dan Bapeten. Ini adalah keputusan strategis dan politik untuk menjaga kestabilan kawasan dan memperkuat diplomasi internasional. Tapi, itu juga berarti kita harus mencari cara lain untuk tetap aman dan tangguh. Lagi pula, perang modern tidak hanya soal nuklir, yang lebih dominan saat ini adalah perang siber, drone tempur dan otonom, electronic warfare, serangan presisi jarak jauh, dan perang opini atau information warfare. Indonesia sadar bahwa menghadapi perang modern butuh lebih dari sekadar senjata besar kita. Butuh sistem yang cepat, pintar, dan fleksibel. Kita perlu juga pertahanan berlapis dan adaptif. Tanpa senjata nuklir, Indonesia mengandalkan konsep-konsep berikut. Kita punya pertahanan berlapis, mulai dari pertahanan udara jarak pendek, radar GCI, hingga rudal anti kapal pesisir. Kemudian mobilitas pasukan yang tinggi. Hal ini dilihat dari pasukan TNI bergerak cepat dari pulau ke pulau, dengan sistem komunikasi dan logistik yang terus dibangun. Juga penguasaan siber dan intelijen digital. BSSN dan unit intelijen TNI sudah aktif membangun sistem siber pertahanan dan pemantauan digital. Strategi berikutnya adalah peran alutsista non-nuklir yang efektif. Tanpa nuklir, kita fokus pada senjata penangkal lain, seperti rudal Yahon, anti kapal jarak menengah, drone, jet tempur Rafale, dan F-15X yang akan datang. Kapal selam diesel elektrik yang mampu patroli diam-diam. Semua ini bukan buat menyerang duluan, tapi untuk membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Selain itu, perang di era baru adalah sistem melawan sistem. Ini adalah bentuk senjata non-fisik yang akan sangat menentukan di masa depan. Keenam, kekuatan Indonesia, geografi, dan diplomasi. Jangan lupa, Indonesia juga punya dua keunggulan besar. Geografi kepulauan, sangat sulit bagi musuh untuk menyerang seluruh wilayah sekaligus diplomasi aktif. Indonesia jarang punya musuh langsung dan lebih sering berperan sebagai jembatan dialog. Gabungan antara posisi strategis dan pendekatan damai membuat kita bisa membangun pertahanan tanpa harus ikut perlombaan senjata nuklir. Kesimpulan, jadi, meskipun Indonesia tidak punya senjata nuklir, bukan berarti kita tak siap menghadapi perang modern. Kita membangun pertahanan melalui sistem berlapis, teknologi cerdas, strategi mobilitas, dan kekuatan diplomasi. Dan ingat, perang masa depan bukan hanya soal ledakan, tapi soal siapa yang lebih siap, lebih cepat, dan lebih cerdas. Kalau kamu setuju bahwa pertahanan cerdas lebih penting dari senjata besar, klik like sekarang juga. Tulis di komentar, apa yang paling perlu diperkuat dalam militer Indonesia saat ini. Dan jangan lupa, subscribe untuk video militer lain yang dijelaskan dengan mudah. Hanya di Jejak Alutsista. Sampai jumpa di video berikutnya.